Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma faqihni fi dini wa alimni hikmata wa tawila. Allahumma ja'alni fasahata lisani wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina wa alimna bidzikri minhu ma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahi wa tabarukan bi kitabi Miftahus Sudur li Syekh Ahmad Sohibi wa Fatajul Arifin bi rusydil kamil wal irsyadul mukamil minasy al-mursyid Muhammad Abdul Ghasaifullah al-Maslul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mulia Pangresa Abah dan Umi, seluruh ikhwan, akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang telah mendukung terselenggaranya Manaqib Online Internasional. Semoga dengan karomah Pangresa Abah, kita semua mendapatkan limpahan karomah barokah terutama di bulan Ramadan ini, sehingga segala aspek kehidupan kita berkah semuanya ada di dalam limpahan karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala, disehatkan semuanya, digampangkan rezeki semuanya, dan dihasilkan segala maksudnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pokok bahasan kita pada siang ini, kita sudah masuk kepada pasal kedua, yaitu dibayani kaifiyat dzikir jahar. Jadi pasal kedua ini sudah menerangkan tentang tata cara bagaimana cara atau SOP tentang dzikir jahar. Sebelum sampai kepada pokok bahasan kita, di tangan saya memegang kitab Syarah Al-Maisur Miftahus Sudur. Kita sambungkan dulu kepada pokok bahasan yang sudah lalu. Pada bab 1 secara keseluruhan itu sudah dibahas tentang rahasia-rahasia besar dari kalimah la ilaha illallah sebagai dzikir yang tertinggi. Nah, kalimah tersebut itu disebut dengan kalimah dzikir nafi isbat. Disebut kalimah nafi karena awal kalimah ini dimulai dengan huruf nafi, yaitu la. Fungsinya la itu adalah meniadakan. Meniadakan apa? Meniadakan segala ilah. Apa itu al-ilah? Banyak definisinya, tapi definisi al-ilah salah satunya adalah al-maksud. Al-maksud itu yang dituju, apapun yang dituju kita itu bisa jadi ilah kita. Jabatan, popularitas, duit, ketenaran itu bisa jadi ilah kita. Karena itu Tuhan bisa banyak. Hawa nafsu saja bisa menjadi Tuhan. Pada bahasan-bahasan yang lalu sudah kita bahas. Karena itu Tuhan itu banyak. Nah, karena itu maka Tuhan-Tuhan yang banyak itu harus kita nafikan. Nah, setelah dinafikan, ditidakadakan, dibersihkan dari kolbu kita, maka kemudian diisbatkan. Diisbatkan, dikokohkan, ditetapkan, dikecualikan dengan kalimat illa. Bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Dan kalimat ilah ini penting, karena kalau tidak pakai ilah, maka orang bisa jadi ateis. Begitu dia mengatakan, la ilah, tidak ada Tuhan. Ya. Lalu tidak ada ilahnya, maka dia bisa menjadi ateis. Nah, karena kalimah ini terdiri dari dua penggal, yaitu yang dimulai dengan la, dan di tengah-tengahnya ada ilah. La itu nafi, ilah itu adalah isbat, maka kalimah zikir ini disebut dengan kalimah zikir nafi isbat. Dengan segala macam keajaibannya, kedahsyatannya, itu sudah kita selesaikan pada bab 1. Nah, zikir nafi isbat ini adalah kunci dari kalimah tauhid, kalimah murninya. Karena itu maka nggak ada orang yang paling murni tauhidnya kecuali ahli zikir nafi isbat. Karena setiap saat dia mensucikan
meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain yang mungkin pagi-pagi dia masih tauhid, tiba-tiba dia bergerak dengan berbagai aktivitasnya, tiba-tiba dia menggantungkan sesuatu kepada selain Allah, bisa jadi. Maka itu bisa dimurnikan kembali ya ketika kita melafalkan dzikir nafi isbat itu. Karena itu orang yang ahli dzikir isbat tidak ada itulah kecuali orang ahli tauhid. Nah, pada pasal 2 ini maka sekarang bagaimana caranya kira-kira gitu. Bagaimana caranya kalimat nafi isbat itu betul-betul menjadi senjata sehingga menghadirkan semua yang sudah diterangkan pada bab 1. Itulah pada pasal 2 ini diterangkan tentang bagaimana tata cara, bagaimana SOP-nya, bagaimana metodenya agar zikir nafi isbat itu betul-betul menjadi senjata bagi kita dan menghadirkan sederet keajaiban seperti yang sudah diterangkan pada bab 1. Kalau saya baca sepintas sebetulnya pada bab 2, pada pasal 2 ini juga sekaligus mengungkap sedikit tentang rahasia dzikir khofinya, meskipun tidak berpanjang lebar, kecuali nanti diterangkan di kitab syarah ini nanti akan kita simak. Baik, pada pasal 2 ini kita akan menyelesaikan kira-kira ini kalimatnya. Wa kaifiyatuhu ayat tadi'udz zakir biqaulillah min tahti surah wa yamudduha hatta yantahi ila dimaghi kirrasi wa yabtadi'u ba'daha bihamzah ilaha min ad-dimagh bitakhayyul wa yunazzilu biha hatta yantahi ila katsratil iman. Baik. Caranya adalah sebetulnya sudah kita praktekkan. Tetapi ini ada ada kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa. Karena praktek dzikir kita ini jelas sekali sumbernya. Ada sumbernya yaitu kitab Miftahus Sudur ini. Kalau kita melihat, mohon maaf bukan menghakimi tapi membandingkan dengan thariqah-thariqah lain, kadang-kadang si sumber dan referensi itu hanya dari mulut ke mulut atau masih terserak dalam berbagai kitab. Hebatnya dzikir kita dari TKN yang kita dapat sanad dari Pangaresa Abah, itu jelas sekali rujukannya. Rujukannya apa? Kitab Miftahus Sudur. Dan Miftahus Sudur ini ternyata merangkum tidak kurang dari 9 kitab-kitab yang sangat luar biasa tentang thariqah, dan itu merupakan kitab-kitab rujukan. Jadi jelas sekali kenapa kita mengerjakan dzikir dengan gerakan-gerakan seperti yang akan kita terangkan. Itu sumbernya jelas. Itu kegembiraan yang ada. Jadi bagaimana caranya? Caranya sebetulnya sudah kita kerjakan sehari-hari, tapi ini memperkuat bahwa apa yang kita kerjakan ada SOP-nya, ada dasarnya. Seperti yang kita ketahui, kita mengerjakan dzikir ini selalu dimulai dengan memejamkan mata, dengan menundukkan kepala. Sebetulnya pada saat memejamkan mata itu ada rahasianya. Rahasianya itu adalah tamsil, bagaimana kita masuk ke dalam suasana gelap. Gelap itu malam. Jadi suasana malam diamsalkan dengan memejamkan mata. Maka dengan demikian, keadaan gelap ini meskipun kita tidak tidur, meskipun bukan malam, meskipun bukan di guha, kita bisa bikin guha sendiri. Dengan cara apa? Pejamkan mata. Itu dari hadis Rasulullah yang menjawab pertanyaan Sayyidina Ali dengan cara gomid ainai, pejamkan matamu. Ternyata ada rahasianya gitu ya. Rahasia memejamkan mata dan seterusnya. Baik. Bagaimana cara memulainya? Ayat betadi udzakir biqaulillah min tahti surah wa yamudduha hatta yantahi ila dimagh tirasi. Jadi dimulai dengan kalimah la, ditarik dari bawah pusar, diangkat sampai ke otak, dalam kepala, sampai berakhir di ubun-ubun. Saya tidak bacakan dulu syarahnya di sini, kita lanjutkan dulu. Wa yabtadi'u ba'daha bihamzah ilaha minad dimag bi takhayyul wa yunazzilu biha tayantai ila katratil iman. Nah, kemudian setelah diangkat, nah ini yang harus diperhatikan karena suka salah. Salahnya itu adalah begitu diangkat dia dihempaskannya ke samping. Padahal kalimatnya jelas di sini wa yunazzilu biha. Jadi setelah diangkat bukan dikesampingkan tetapi diturunkan.
Jadi diturunkan di situ, dari situ mulai dari yang atas tadi melalui bahu kanan ya ke arah dada sebelah kanan. Jadi bukan ke samping tapi ke bawah. La ilaha. Karena kita sering melihat kadang-kadang tidak terkontrol gerakan itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Padahal sasarannya bukan di situ. Sasarannya adalah setelah diangkat sampai ke atas, puncaknya adalah di ubun-ubun, lalu diturunkan. Arahnya adalah ke dada sebelah kanan. Jadi ila katfatil aiman, melalui bahu sebelah kanan diturunkan ke dada sebelah kanan sampai berakhir di, mohon maaf, susu sebelah kanan. Ada tulang rusuk di situ. Nah kemudian dari situ terus kemana? Kemudian memulai lagi dengan kalimat illallah. Jadi ketika tadi menurunkan, mengangkat dengan kalimat la, diturunkan dengan kalimat ilaha, diangkat lagi dengan kalimat illallah. Caranya bagaimana? Caranya adalah ditarik dari dada kanan ke pangkal dada sebelah kiri dan berakhir pada kolbu sonubari atau sonburi. Ini yang sering saya ungkap. Di bawah tulang rusuk, di bawah susu sebelah kiri. Ya, jadi kalimatnya jelas sekali, wa yatudu ba'da bihamzah illallah bitakhayul min katfatil aiman wa yamudduha bin nuzul ala kursi sodri hatta yantai ila qalbi sonburi. Qalbi sonburi yaitu jantung. Jadi setelah diangkat dengan kalimat la, diturunkan ke kanan dada sebelah kanan dengan kalimat ilaha, kemudian diangkat lagi ke pusat dada sebelah kiri, ke puncak dada sebelah kiri, illallah, lalu kemudian berakhir di kolbil sonu bariun fil janibil aisar tahta indomil jambi wadila, berakhir di susu sebelah kiri, ada tulang rusuk di sini di ujung jantung. Nah, saat tepat mengarah ke kolbu sonburi sebelah kiri, pertama yang harus diperhatikan pada saat tepat mengarah ke situ dan berakhir di situ harus sambil menghembuskan nafas. Bikuwatin nafsil mahbus ala suwaida il qalbi hatta yata'athara. Jadi sambil menghembuskan nafas, pukulkan lafad al-jalalah, yaitu lafad Allah ya, sekuat mungkin, seiring hembusan nafas, satu nafas. Karena itu satu tarikan dzikir, satu nafas. La ilaha illallah. Begitu illallah, lafaz jalalahnya dipukulkan dengan keras ke situ sambil mengeluarkan nafas. Bikuwatin nafsil mahbus ala suwaida il qalbi hatta yata'athara. Maka lafaz jalalahnya itu dipukulkan dengan keras sambil mengeluarkan nafas. Nah, setelah nafas keluar, maka kita perlu menariknya lagi. Di sini pun ada rahasianya. Begitu kita menarik nafas untuk dzikir berikutnya, maka itu yang suka kadang-kadang lupa. Kalau tidak terlatih, lidah dilipatkan kembali. Setelah illallah, sebelum ngangkat, lipatkan kembali lidah di situ. Ini ada rahasianya. Jadi sambil tarik nafas, lidah dilipat. Ada beberapa rahasia di sini. Salah satu rahasianya dari segi makhorijul huruf, ketika narik nafas lidah sudah dikeataskan, posisi makhorijul huruf kita itu sudah dalam posisi untuk huruf lam. Karena huruf lam adalah huruf yang keluar dari rongga sebelah atas setelah lidah dilipatkan. Karena makhorijul huruf itu ternyata tidak sembarangan. Suka ada orang yang masih dalam posisi huruf tertentu, untuk huruf berikutnya lidahnya tidak diposisikan. Misalnya, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu mengucapkan ain, seharusnya lidah sudah dalam posisi ain. Ada orang yang lidahnya masih dalam posisi lam, dia sudah mengucapkan ain. Jadi bunyinya seperti ini, alhamdulillahirabbil alamin. Persis seperti itu. Nah, jadi
eh, untuk menarik nafas pada gerakan berikutnya, lidah dilipatkan, itu ada beberapa rahasianya. Dan salah satu rahasianya adalah bagaimana kita sudah siap dalam posisi untuk mengucapkan posisi huruf lam untuk kalimat berikutnya. Makanya kalau kita sedang manakib, kita sering mendengar bagaimana yang memimpin manakib, nafasnya itu terdengar sekali. Bagaimana nafas itu dikeluarkan, bagaimana nafas itu ditarik kembali, dan pada saat itu posisi lidah sudah dilipat. Nah, kembali kita ke pokok bahasan kita. Sekarang kita masuk kepada pokok bahasan di kitab syarah ini. Apa penjelasannya ketika seorang zakir dia mulai menarik kepalanya ke atas dengan kata la. Ternyata ketika yabtadi udzakir biqauli la min tahta surrah wa yamudduha hatta yantahi biha ila dimagi firrosi, ketika dia menarik kepalanya ke atas, maka itu tidak sembarangan gerakan menarik. Karena tarikan tadi tastamilu latifatul akhfa wa latifatul nafsi wa latifatul qalab. Jadi ketika dia menarik dari bawah pusar ke atas, gerakan la itu tadi menyapu 3 titik latifah. Pertama, latifatul akhfa yang di tengah dada. Terus naik ke atas ke latifatun nafsi di antara 2 kening. Di sini tempat nafsu amarah. Dan kemudian berakhir di latifatul qalab atau latifahul jasad yang pusatnya ada di ubun-ubun. Jadi dengan satu tarikan saja 3 titik latifah itu terlalui. Jadi latifatul akhfa, latifatul nafsi, dan latifatul qalab di ubun-ubun. Itu gerakan pertama. Nah, sekarang gerakan kedua, yaitu dari ubun-ubun diturunkan melalui dada, melalui bahu sebelah kanan, kemudian masuk ke dada sebelah kanan, dan berakhir di tulang rusuk di bawah susu 2 jari di bawah susu kanan. Maka dengan gerakan kedua ini, saat menurunkan kepala melalui bahu kanan ke dada sebelah kanan, itu sedang membersihkan area 2 jalur latifah, yaitu latifah yang ada di sini di atas susu sebelah kanan dan latifah yang ada di bawahnya. Apakah itu? Itulah latifatul hofi, dan ini latifatur ruh di sebelah sini. Jadi tidak sembarangan ketika kita menurunkan kepala, jangan sembarangan, jangan seenaknya, usahakan lurus melalui titik-titik yang penting itu. Itu sebab gerakan tidak bisa lihat. Kadang-kadang kalau dikir lagi kenceng, lalu saya tidak tahu apakah itu panah, apakah itu lupa, atau karena liur gitu, sehingga gerakannya tidak terarah lagi kepada titik-titik tersebut. Ini yang sering menyebabkan kenapa dikirnya tidak berhasil dan tidak berefek. Nanti di belakang itu dibahas tentang 3 syarat dikir, jika dikirnya memang akan menghasilkan sesuatu. Apa sesuatunya nanti kita bahas. Nah, setelah sampai di katfatil aiman dan kita sudah menyentuh 2 titik latifah tadi, lalu kemudian kita masuk ke gerakan ketiga. Nah, di gerakan ketiga itu adalah gerakan yang memindahkan kepala tadi, lalu kemudian kita angkat masuk ke di sini diistilahkan dengan istilah kursius sodri, puncak dari dada di sini. Jadi dari sini ditarik ke atas, dan di sini ada titik latifah, lalu kemudian diturunkan dan berakhir di latifah yang berikutnya, dan itulah merupakan akhir dari gerakan dikir tadi. Maka dengan gerakan ketiga ini saat ditarik dari dada sebelah kanan ke pangkal dada sebelah kiri, kemudian dipukulkan dan berakhir di jantung yang disebut dengan qalbul sonburi, maka gerakan tadi melewati 2 titik latifah. Apakah itu? Itulah latifatul sirri, dan yang terakhir pada latifatul qalbi. Dengan demikian maka gerakannya tidak bisa seenaknya. Yang harus diukur adalah apakah titik-titik tadi tersentuh atau tidak. Makanya harus terus dilatih. Nah, dengan 3 gerakan tadi, itu ternyata secara langsung 7 titik latifah itu terlalui. Dimulai dengan di bawah pusar. Kenapa di bawah pusar? Karena pusat syahwat di situ.
Dan ketika naik sebetulnya ada yang dilewati. Apa? Perut kita. Kenapa perut? Karena perutmu adalah kuburan. Seringkali kita memasukkan barang-barang yang haram yang kita nggak tahu minimal syubhat ke wilayah perut kita. Dan itu pun perlu dibersihkan. Maka setelah itu baru masuk ke latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalab atau pul jasad, latifatul hobi, kemudian latifatul siri, latifatul ruh, kemudian ke latifatul siri, berakhir di latifatul qalbi. Maka gerakan yang tadi full menyentuh 3 gerakan, menyentuh 7 latifah. Pertanyaannya, kenapa latifah ini harus disentuh? Jawabannya, karena di latifah-latifah itulah tempat bersarangnya nafsu-nafsu. Seperti dalam hikmah ilmiah dan bahasan-bahasan sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang betapa dahsyatnya nafsu. Karena itu ada di dalam diri kita. Kita juga butuh. Tanpa nafsu kita tidak punya keinginan. Tapi ketika nafsu ini diperturutkan, yang disebut dengan potensi ilham fujurnya, maka manusia menjadi hina. Kalau ini tidak dibersihkan, ya, maka bahaya. Karena inna nafsala amaratun bisu. Kecenderungan nafsu itu membawa manusia kepada derajat yang rendah. Kalau begitu, perlukah nafsu ini dibunuh? Tidak. Bersihkan yang jeleknya. Dengan cara apa pembersihannya? Kalau kita tidak bertemu dengan pangersa Abah, kita tidak mendapatkan karomah talqin dzikir, kita tidak diberitahu tata cara untuk membersihkannya, maka Masya Allah, kita tidak pernah tahu sampai kapan bagaimana nafsu-nafsu ini dibersihkan dari kolbu pengaruh buruknya, sehingga yang muncul nanti adalah pengaruh-pengaruh baiknya. Nah, itu sebab pembersihan ini harus jelas. Kejelasan ini maka dianjurkan dengan suara yang keras. Nanti menjadi salah satu syarat dzikir. Bagaimana dzikir ini berhasil? Kenapa harus dengan suara keras? Karena ada beberapa rahasia. Salah satunya ketika dengan suara keras dan nanti memasuki 7 titik area latifah, maka si suara keras ini dia mengandung energi. Energinya berbentuk nur, sampai nur ini nanti terasa menjalar dan membakar ke seluruh tubuh kita, terutama membakar 7 titik latifah, yang di dalam latifah itu ada nafsu-nafsu, dan dibakar segala pengaruh buruknya dengan dzikir yang tadi. Insya Allah pada khidmah ilmiah berikutnya akan kita teruskan. Pada siang ini kita hanya sampai fayadribu ala suwaida'il qalb hatta yata'akhkhara. Maka dzikir itu dipukulkan kepada titik-titik yang tadi dan berakhir di suwaidaul qalb, di bawah kolbun sonburiun kita yang berujung di sini, hatta yata'akhkhara, sampai nanti berbekas. Tentu kita ingin melihat asar apa, bekas apa nanti yang dihasilkan dari dzikir yang seperti tadi. Itu yang akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf karena saya ada keperluan yang lain. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga segalanya, semuanya, selamanya senantiasa mendapatkan limpahan karunia dan barokah dari pangersa Abah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.